Bimana anna ma'siyata fiha asyaddu 'iqaban. Orang kalau dia berbuat maksiat di dalam 4 bulan tersebut, dia berbuat dosa, berbuat zalim, berbuat kejahatan, berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 4 bulan tersebut, maka ia akan mendapati dosa itu jauh lebih besar daripada dosa yang ia dapat di dalam 4 bulan tersebut. Begitupun sebaliknya, wa ta'ida fiha aktaru thawaban. Orang yang melakukan sebuah ketaatan dalam 4 bulan tersebut, yang berbuat kebaikan, menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 4 bulan tersebut, maka ia akan mendapati ganjaran pahala itu jauh lebih besar daripada pahala yang ia dapat di dalam 4 bulan tersebut. Bulan Rajab ini merupakan salah satu bulan yang utama dan memiliki banyak keutamaan di dalamnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai menyebutkan bulan tersebut di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 36. Allah katakan, "Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim. Fala tazlimu fihinna anfusakum." Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa sesungguhnya jumlah bulan dalam 1 tahun itu di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. 4 daripada 12 bulan tersebut Allah kategorikan sebagai arba'atul hurum syahrul haram, atau bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita perhatikan di sini bahwa 4 bulan yang dimaksud dalam ayat tersebut itu apa? Kita lihat beberapa penafsiran para ulama. Satu di antaranya Al-Imam Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari di dalam kitab tafsirnya, Tafsir At-Tabari. Beliau mengatakan bahwa minha arba'atun hurum wa thalathatun mutawaliyat Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. 4 bulan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama adalah 3 bulan yang berturut-turut, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram. Satu yang terakhir disendirikan yaitu adalah bulan Rajab yang jatuh di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Maka dari itu 4 bulan ini karena dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan yang dimuliakan oleh Allah, maka di sana kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa sebagaimana yang disampaikan, ditafsirkan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib, beliau mengatakan bima'na anna al-ma'siyata fiha ashaddu 'iqaban wa ta'ata fiha aktsaru thawaban. Kenapa 4 bulan tersebut disebut sebagai Ashhurul Hurum, bulan yang dimuliakan Allah? Ada apa di dalam 4 bulan tersebut? Nah, ini kita harus ketahui. Kok bisa Allah muliakan 4 bulan itu, yang lain Allah kesampingkan? Ternyata fadilah yang paling besar disampaikan oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi itu adalah bima'na anna al-ma'siyata fiha asyaddu 'iqaban. Orang kalau dia berbuat maksiat di dalam 4 bulan tersebut, dia berbuat dosa, berbuat zalim, berbuat kejahatan, berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 4 bulan tersebut, maka ia akan mendapati dosa itu jauh lebih besar daripada dosa yang ia dapat di dalam 4 bulan tersebut. Begitupun sebaliknya, wa ta'ida fiha aktaru thawaban. Orang yang melakukan sebuah ketaatan dalam 4 bulan tersebut, yang berbuat kebaikan, menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 4 bulan tersebut, maka ia akan mendapati ganjaran pahala itu jauh lebih besar daripada pahala yang ia dapat di dalam 4 bulan tersebut. Alhamdulillah. Jadi ini satu bentuk kemuliaan buat kita. Kalau seandainya kita sekarang sudah berada di penghujung bulan Rajab, yang mana bulan Sya'ban itu akan jatuh pada tanggal 1 Sya'ban. Ya, insya Allah tanggal 31 bulan Januari, insya Allah hari Jumat. Ini tinggal berapa hari lagi? 2 hari lagi kesempatan kita untuk dapat meraih
segala kebaikan di dalam bulan Rajab. Yang perlu kita ketahui bahwa salah satu indikasi segala sesuatu itu dikatakan mulia, biasanya sesuatu tersebut itu memiliki banyak sekali nama. Ibadallah, Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha mulia, tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu Allah Subhanahu wa ta'ala punya banyak sekali nama, betul. Di dalam Asmaul Husna, kita lihat di dalam Al-Quran Allah katakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki banyak sekali nama-nama yang baik, maka sebutlah nama-nama terbaik tersebut. Asmaul Husna jumlahnya berapa ya? 99, banyak. Nama Allah diantaranya Ar-Rahman, nama Allah, Ar-Rahim, nama Allah, Al-Malik, Al-Quddus, hatta As-Sabur, itu adalah semua nama Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mulia. Maka kalau kita berdoa, jangan kita monoton. Kita kalau doa keseringan nyebutnya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita biasa doa seperti itu, padahal nama Allah banyak. Maka para ulama katakan kalau kita ingin meminta segala sesuatu, alangkah lebih baiknya kita selaraskan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang sesuai dengan apa yang kita mintakan tersebut. Kita minta ya Allah, ya Razak, kita minta rezeki, ya Allah, ya Razak, ya Allah beri kami rezeki. Kita minta apa? Kelapangan, ya Allah, ya Fattah. Kita minta apa? Sebuah ilmu pengetahuan, ya Allah, ya Alim. Atau banyak sekali di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang dapat kita jadikan sebagai suatu amalan keharian. Kita minta kekayaan, ya Allah, ya Ghani, ya Allah, ya Mughni. Allah maha kaya, Allah memberikan kekayaan. Maka ada satu cerita, saya pernah mendapati cerita ini dari guru saya, bahwa ada salah seorang yang datang meminta kepada seorang ulama akan suatu amalan yang dapat mendatangkan suatu rezeki. Artinya ini magnet rezeki. Orang tersebut datang dalam keadaan ekonominya kesulitan. Datang, wahai Syekh, aku meminta kepadamu agar engkau memberikan satu amalan kepadaku agar Allah datangkan kekayaan kepadaku. Dibaca tuh sama seorang syekh tersebut, apa pesannya? Ente baca nih, ya Allah, ya Ghani, ya Mu'ti, ya Ghani, ya Mu'ti, ya Ghani, ya Mu'ti. Baca tuh biar banyak. Ya Ghani, ya Allah yang maha kaya, ya Mu'ti yang maha pemberi. Ini orang salah tangkep, yang ngadu salah tangkep. Dia dengar apa? Ya Allah, ya Ghani la tu'ti, ya Ghani la tu'ti. Ya Allah yang maha kaya, jangan kau memberikan aku kekayaan. Salah tangkep. Setelah beberapa tahun dia datang kembali kepada syekh tersebut, alhamdulillah ya syekh, terima kasih, syukran, jazakallah khair. Aku telah mendapati kekayaan sabab wasilah amalan yang telah engkau ajarkan kepadaku. Itu sudah berapa tahun? Ditanya mas syekh, emang waktu itu saya ngajarin ente apa? Ente syekh mengajarkan saya baca ya Allah ya Ghani la tu'ti, ya Ghani la tu'ti. Yang benar ya. Ente tahu makna apa sebenarnya daripada apa yang telah ente bacakan tersebut? Ya Ghani, wahai yang maha kaya, la tu'ti, jangan kau memberikan kekayaan. Dia kaget tuh, kaget. Masya Allah, benar syekh, tapi bagaimana Allah kok bisa menjawab segala apa yang aku harapkan? Akhirnya kata syekh tersebut apa? Itulah atas dasar keyakinan engkau memintakan segala sesuatu, walaupun engkau salah ucap, tapi Allah yang lebih tahu daripada apa yang segala engkau butuhkan. Ini luar biasa. Kita minta ya Allah ya Wahhab, maka kalau dalam permintaan Wahhab ini maknanya begitu besar. Wahhab itu yang maha pemberi. Rata-rata dalam doa ketika kita meminta zuriyah,
meminta azwaj, pasangan atau keturunan, itu pasti sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Hab. Ini adalah permintaan yang dengan kita sebut nama ya Wahhab, maka Allah akan memberikan permintaan tersebut benar-benar besar apa yang dimintakan oleh para hamba. Puncak tertingginya ketika kita menyebutkan Rob. Dalam Al-Quran rata-rata semua hampir keseluruhan itu doa yang biasa disebutkan di dalam Al-Quran menggunakan diksinya itu adalah Rob. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana zalamna anfusana, Rabbana hab lana min azwajina, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna, Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Rob semuanya. Ini puncak tertinggi. Ketika kita memintakan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Rabb, itu menggunakan Rabb karena bermakna memiliki. Rabbul Alamin, Rabbul Izzah, pemilik alam semesta. Kita puji Allah, Allah datangkan segala apa yang kita mintakan. Tapi jarang dari kita itu yang memahami akan makna tersebut. Seringkali kita hanya monoton membaca ya Allah, Allahumma, memang bagus. Karena memang di dalam Al-Quran sendiri ada juga Allahumma wa qulillahumma fatirus samawati wal ardh. Ada masih ada beberapa, cuma kebanyakan dalam Al-Quran Rabbana. Singkat cerita, Al-Imam Abu Bakar Syafaa ad-Dimyati Al-Imam Abu Bakar Syafaa ad-Dimyati di dalam kitabnya Hasyiah I'anat Talibin. Ini hasyiah daripada kitab Fathul Mu'in karya Al-Imam Asy-Syaikh Zainuddin Al-Malibani. Beliau mengatakan sesuatu yang mulia itu memiliki banyak nama, maka Nabi Muhammad SAW pun Nabi yang paling mulia, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan para rasul, itu memiliki banyak nama. Kita tahu nama Nabi Muhammad. Di dalam Al-Quran disebutkan min bani ismuhu Ahmad. Tadi kita baca tuh salah sebuah untayan qasidah karya Al-Imam Al-Busiri di dalam kitab Nazamnya Al-Burdah. Ya Rabbi Mustafa balligh maqam waghfir lana ma madha ya wasi'an haram. Al-Mustafa itu nama Nabi Muhammad. Maka bulan Rajab juga sama, sesuatu yang mulia memiliki banyak nama seperti itu. Satu di antaranya disebut sebagai at-tarjib, karena orang bangsa Arab dahulu ketika datangnya bulan Rajab mereka selalu memuliakan bulan tersebut. Ini luar biasa. Yang tadinya nggak pernah baca Al-Quran, dalam bulan Rajab dia baca Al-Quran. Yang nggak pernah banyak melaksanakan sholat sunnah, dalam bulan Rajab dia melaksanakan sholat sunnah. Bahkan kalau andai kata di dalam bulan Rajab mereka kedatangan tamu, itu mereka akan memuliakan tamu tersebut, itu lebih mereka muliakan daripada datangnya tamu di luar bulan tersebut. Saya waktu di Hadramaut pada saat itu, kalau kita datang ke rumah tetangga kita orang Arab, itu kita melihat ini orang Arab memang begitu muliakan kita, bahkan sampai biasanya kalau kita masuk ke rumahnya hanya disediakan kurma, itu sampai disediakan mereka punya kambing dipotong satu ekor buat kita datang bertiga orang pelanggan. 3 orang datang dipotongin kambing 1 ekor. Ya walaupun kambingnya batibul, tahu batibul? Baru 3 bulan, tapi memang batibul tuh enak, legit dia. Nah, apalagi kalau orang Arab masak itu luar biasa. Nah sekarang ini kita sudah jatuh pada akhir bulan Rajab. Apa amalan yang sudah kita tanamkan dalam bulan ini? Nah, sebelum kita bahas bulan Sya'ban, ada satu ungkapan yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Bakar
Al-Imam Abu Bakar Waraq Al-Bulakhi, beliau mengatakan Rajab syahruz zar'i wa Sya'ban syahrus sakin liz-zar'i wa Ramadan syahru hasadiz zar'i. Para ulama gambarkan bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan ini itu ibarat seperti orang bercocok tanam. Dalam bulan Rajab syahruz zar'i, di dalam bulan Rajab itu ibarat seperti orang waktunya untuk memanen. Kalau orang manen biasanya, orang bercocok tanam biasanya di awal apa? Menebar benih tanaman, sebar benih tanaman tersebut. Maka kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di dalam bulan Rajab orang pada berbondong-bondong untuk banyak melaksanakan amal kebaikan di dalamnya. Karena tahu ini bulan adalah bulan persiapan untuk menyongsong datangnya bulan suci Ramadan. Rasulullah ngajarin kita doa dalam bulan Rajab. Apa doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah usia kami sampai datang tiba bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena berapa banyak orang yang sudah sampai di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dia satu hari sebelum masuk bulan Ramadan dia meninggal dunia. Nah, kita mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita untuk sampai bulan Ramadan tahun ini. Nah, kita pahami dalam doa tersebut ternyata memiliki makna yang tersirat. Ini 3 bulan kok Rasulullah nyebutin dalam satu doa berturut-turut. Kenapa enggak Rasulullah mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab ya arhamar rahimin, ya Allah berkahilah kami dalam bulan Rajab, selesai? Kenapa enggak Rasulullah mengatakan Allahumma barik lana fi Sya'ban nanti, ya Allah berkahilah kami di bulan Sya'ban, selesai? Tapi kenapa Rasulullah menyebutkan 3 bulan berturut-turut dalam satu doa? Ini ternyata memiliki makna tersirat yang begitu besar. Maknanya apa? Antara bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan itu memiliki satu keterkaitan satu sama lain. Makanya Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Haji Asghaf itu salah seorang ulama besar, mufti di zamannya di kota Sayyun. Alhamdulillah Al-Fakir sudah menziarah makam beliau. Beliau mengatakan, man qama bi hurmati Rajab waffaqahu Allah lil qiyam bi hurmati Sya'ban. Wa man qama bi hurmati Sya'ban waffaqahu Allah lil qiyam bi hurmati Ramadan. Kata beliau apa? Kalau orang sudah mampu untuk memuliakan, menjalankan banyak amalan ibadah di dalam bulan Rajab, maka Allah akan tuntun dirinya untuk dapat menjalankan segala apa yang dilakukan dalam bulan Rajab tersebut di dalam bulan Sya'ban nanti. Dan tidak sampai di situ. Kata beliau, kalau seandainya orang memuliakan bulan Sya'ban nanti, maka Allah akan tuntun kembali dirinya untuk dapat memuliakan bulan Ramadan. Makanya dalam bulan Rajab para ulama menjelaskan kepada kita supaya kita memperbanyak melaksanakan amalan ibadah, baca Al-Quran, melaksanakan ibadah puasa. Kok bisa kita diperintah dari bulan Rajab? Ramadan kan masih lama. Ternyata kalau orang sudah mulai merangkai daripada bulan Rajab, dia biasa berpuasa dalam bulan Rajab, bakal enteng dia berpuasa di dalam bulan Ramadan. Orang biasa baca Quran di dalam bulan Rajab, bakal enteng dia untuk melaksanakan baca Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Maka ini satu kesatuan. Kalau andai kata ini dalam bulan Rajab terakhir ini kita manfaatkan sebaik mungkin. Besok hari Kamis cuti puasa ada tuh, tanggal 30 Rajab insya Allah. Mudah-mudahan itu menjadi sabab mudahnya kita untuk melaksanakan ibadah di dalam bulan Ramadan. Nah,
Kemudian kata Al-Imam Abu Bakar Waraq Al-Khitani, sedangkan wa Sya'ban syahrus sakil zar'i, orang di bulan Rajab sudah banyak menanam benih. Orang kalau nanam, saya katakan, orang kalau nanam biasanya setelah dia menebar benih, apa yang dilakukan? Disirami, dirawat untuk tanaman supaya tidak terjangkit oleh hama. Kita sudah banyak melaksanakan ibadah dalam bulan Rajab, besok dalam bulan Sya'ban jangan sampai ibadah yang kita sudah laksanakan pupus begitu saja dengan sebab hama-hama kemaksiatan. Dalam bulan Rajab ini, sekarang kita masuk ke dalam bulan Rajab, bulan Sya'ban, mohon maaf, 2 hari lagi kita masuk ke dalam bulan Sya'ban. Apa yang harus kita persiapkan? Rasulullah SAW ketika ditanya oleh salah seorang sahabat yang bernama Usamah bin Zaid, ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai. An Usamah bin Zaid qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahran min asy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban wahai Rasul. Usamah bin Zaid bertanya, kenapa aku tidak pernah melihat engkau berpuasa di bulan-bulan lainnya sebagaimana engkau berpuasa di dalam bulan Sya'ban? Kata Rasulullah apa? Qala dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Karena bulan Sya'ban nanti itu biasanya adalah bulan-bulan yang sering kali dilalaikan oleh manusia kebanyakan. Orang bakal banyak lalai besok. Kita perhatikan saja di bulan Rajab nih, orang pada mulai banyak ibadah. Bentar lagi Ramadan nih, kita banyak-banyak Quran. Kan bulan Sya'ban besok orang pada malas lagi. Orang yang biasa puasa bulan Rajab, besok Sya'ban malas. Dulu dah, kemarin gua 1 bulan boleh banyak puasa. Ini bulan Sya'ban gua perai dulu dah. Besok bulan Ramadan gua puasa lagi. Begitu bahasanya. Kata Rasulullah, ternyata benar terjadi. Sedangkan kata Rasulullah, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-'amal li rabbil 'alamin fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana shahid. Sedangkan kata Rasulullah, bulan Sya'ban padahal itu adalah waktu di mana setiap amalan ibadah itu ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka aku akan sangat bangga, aku sangat bahagia ketika amalanku ditampakkan aku dalam keadaan berpuasa. Itu kata Rasulullah. Jadi besok bulan Sya'ban nih, kita orang kalau biasa ngaji, baca 1 huruf dalam Al-Quran, sebagaimana Rasulullah sebutkan dari riwayat Al-Imam Abdullah bin Mas'ud, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanah bi asyri amsalha. Orang kalau ngaji baca Al-Quran 1 huruf aja di 1 huruf dapat 1 kebaikan. Wal hasanah bi asyri amsalha, 1 kebaikan dikali lipat menjadi 10. La aqulu alif lam mim harf, aku tidak mengatakan kata Rasulullah alif lam mim itu suatu huruf, akan tetapi walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Tapi yang disebutkan kata Rasulullah alif lam mim itu berarti 3 huruf. Berarti 3 huruf kita baca mendapatkan 30 kebaikan. Bismillah kita baca berapa? Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf kita kali itu 10 kebaikan berapa? 190. Tapi kalau di bulan Sya'ban itu berbeda. Di luar bulan itu setiap kebaikan yang kita laksanakan itu hanya sekedar dicatat di dalam catatan amal ibadah kita. Itu bakal dicatat, nanti akan ditampilkan oleh Allah ketika nanti kita di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Orang melakukan segala kebaikan sekecil apapun akan ditampilkan nanti di akhirat. Nanti bahkan kita akan disodorkan sama Allah. Di dalam surah Al-Isra disebutkan Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Nih baca nih kitab ente, catatan ente selama ente hidup di dunia. Segala apa yang tercatat dalam kitab tersebut itulah yang menjadi hisab yaumul qiyamah. Nah, tapi beda kalau bulan Sya'ban. Ini saya kasih tahu nih. Ya.
Dalam bulan Sya'ban setiap amalan ibadah bukan hanya sekedar dicatat, tapi langsung disetorkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh para malaikat. Maka kalau kita ngaji di bulan Sya'ban, ya Allah, si fulan lagi ngaji, para malaikat datang. Ya Allah, si fulan lagi baca Quran. Ya Allah, si fulan lagi puasa. Disebut semua amalan ibadah kita langsung ditampilkan di hadapan Allah. Senang nggak tuh? Senang. Orang kalau kita hanya disebut nama kita punya kebaikan. Sebutin di hadapan banyak orang, oh Pak Haji Fulan baru saja menyumbangkan ke masjid uangnya 500 juta. Senang ya, di hadapan banyak orang. Bahkan tidak jarang ada orang yang senang tuh bukan hanya disebutkan tapi melalui tulisan. Namanya tercantum dalam tulisan itu udah senang banget. Oh, apalagi dalam sosial media dalam sekarang ini ada orang menyumbangkan sebagian hartanya terekspos di sosial media, bangga luar biasa. Padahal boleh jadi dia sendiri itu yang buat tulisan. Bangga senang di hadapan orang. Bagaimana kalau amalan kita disebutkan di hadapan Allah? Itu kata Rasulullah, "Fa'uhibbu ayyarada amali wa ana sha'im." Aku senang kalau andai kata amalanmu ditampakkan di hadapan Allah aku dalam keadaan berpuasa. Itu Rasulullah. Ini begitu hebat. Maka ada beberapa amalan yang dapat kita pegang untuk kita mengagungkan bulan Sya'ban nanti, untuk kita menjaga kualitas ibadah setiap apa yang telah kita kerjakan di bulan Rajab kemarin. Ini kita pertahankan jangan sampai rusak dengan sabab hamba-hamba kemaksiatan. Di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi disebutkan salah sebuah bab, babu ma yuqalu 'inda as-sabah wa 'inda al-masa. Bab menjelaskan tentang segala apa yang mesti kita laksanakan di waktu pagi dan di waktu sore. Apa? Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Dalam surah Taha ayat 130 Allah sebutkan wasabbih bihamdi rabbik, dan bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhanmu qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Wa qala ta'ala wasabbih bihamdi rabbika bil 'ashyi wal ibkar, dan bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhanmu di waktu pagi dan di waktu petang, waktu sore dan di waktu pagi. Ini ternyata banyak tersimpan di dalam waktu tersebut amalan yang Rasulullah secara tidak langsung mengajarkan kepada kita semua. Satu di antaranya, warwina fi sahih al-Bukhari an Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam kitab Sahih Bukhari diriwayatkan oleh Shaddad bin Aus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar ini kita disuruh baca sama Rasulullah. Sayyidul istighfar tahu? Ya, ini ibarat pemungkasnya berbagai macam bentuk istighfar. Pemimpinnya istighfar, sayyidul istighfar. Disering baca, mungkin sebagian dari kita sudah hafal, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aqulu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunub illa anta. Ini kata Rasulullah, idza qala dzalika hina yumsi famata dakhala al-jannah aw kana min ahli al-jannah. Orang kalau baca itu sayyidul istighfar di waktu sore, jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan masukkan dirinya ke dalam surga. Orang kalau udah dijamin masuk surga, berarti dia masuk tanpa hisab. Kalau kita mengandalkan masuk surga doang, kita semua bakal masuk surga insya Allah memang. Selama hati kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah. Namun kan kita macam-macam. Ada orang yang masuk surga mampir dulu. Ya, kalau orang udah jamin masuk surga bila hisab, tanpa hisab. Orang kalau masuk surga tanpa ada jaminan, ya pasti. Cuman masih meregangkan hisab itu. Boleh jadi nanti di pertengahan kita mampir dulu, ya Allah, na'udzubillah min dzalik.
Tapi kalau udah dijamin masuk surga, itu sebab kita baca Sayyidul Istighfar. Kemudian wa idza qala dzalika hina yusbih famata min yawmin mithlan. Orang baca di waktu pagi Sayyidul Istighfar pula, maka dia akan dijamin pula masuk surga. Kita waktu pagi sebelum kita berangkat kerja kita baca Sayyidul Istighfar, atau sambilan kita berangkat naik motor kita baca Sayyidul Istighfar. Bahkan ada satu amalan yang jarang kita ketahui. Ini kalau orang naik motor, ini fadilahnya begitu besar. Kita kalau biasa di waktu duha kan kita melaksanakan sholat sunnah duha atau sholat sunnah lainnya, taubat, hajat dan lain sebagainya. Nih, biar punya waktu nggak kebuang banyak. Hari-hari kita mungkin mengisi waktu kita dengan berzikir, tapi ini kita coba sesuatu yang sedikit aneh, tapi memang dianjurkan untuk dilaksanakan. Dalam kitab Fathul Qarib, sholat fardu sama sholat sunnah bedanya gini. Sholat fardu di dalam kendaraan itu tergantung, karena kendaraan tidak bisa selalu melulu menghadap kiblat, maka pada akhirnya nanti dia wajib untuk i'adatus sholat, mengulang kembali sholat. Tapi kalau sholat sunnah dalam kondisi apapun, kita mau di kapal, mau di mobil, mau di motor, boleh itu kita laksanakan. Jadi waktu sholat duha, di waktu pagi sambil naik motor, kita nyalain motor, takbir Allahu Akbar, jalan dah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, sambil naik motor baca suratnya agak panjangan. Kita prediksi kantor dari rumah setengah jam, nah, kita baca tuh yang sekiranya sampai setengah jam baca Al-Qurannya, supaya nanti lempengan salam itu udah nyampe kantor langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Repot kalau andai kata kita bacanya inna atoina, atau surat-surat bacaan kita tuh inna atoina sama kulhu, nah itu kan bacaan kita. Baca tuh prediksi. Itu cara ulama untuk jangan sampai waktu terbuang begitu saja. Kemudian, kembali lagi. Di dalam hadis selanjutnya disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala hina yusbihu wa hina yumsi subhanallah bihamdihi mi'ata marrah lam ya'ti ahadun yawmal qiyamah bi afdal mimma ja'a bihi illa ahadun qala mithla ma qala aw zada alaihi." Kata Rasulullah, orang kalau baca nih di waktu pagi, waktu sore, baca apa? Subhanallah bihamdihi 100 kali dia baca. Maka kata Rasulullah, tidak akan ada seseorang yang datang di waktu kiamat nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala itu lebih mulia, lebih utama daripada orang yang kecuali adalah orang yang membaca subhanallah bihamdihi di waktu pagi dan sore. Nanti kita semua bakal diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyaksikan, menghadapkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini masih panjang prosesnya. Nah, orang yang paling mulia di antara itu adalah mereka yang sebelumnya di waktu hidup selalu senantiasa membaca subhanallah bihamdihi waktu pagi dan sore sebanyak 100 kali atau lebih. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis selanjutnya, waruina Sunan Abi Dawud, fi Sunan Abi Dawud an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin al-masjid. Ada satu orang diceritakan dalam sebuah hadis oleh Al-Imam Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah. Rasulullah pada saat itu satu ketika masuk ke dalam masjid, melihat ada seorang pemuda duduk di dalam masjid. Faidah huwa birajulin minal ansar yuqalu lahu Abu Umamah. Dia itu adalah seorang pemuda yang biasa dijuluki sebagai Abu Umamah. Faqala ya Aba Umamah, ma li araka jalisan fil masjid fi ghairi waqtin salat, fi ghairi waqti salati. Kata Rasulullah, wahai Aba Umamah, kenapa aku melihat dirimu duduk di dalam masjid padahal ini bukan waktu salat? Rasulullah melihat tuh pemuda, ditanya, aku nggak pernah nih melihat ente kok duduk padahal ini bukan waktu sholat.
Qala humumun lazimazni wa duyunun ya Rasulullah. Wahai Rasul, hatiku sedang gundah gelisah. Ya Rasul, hidupku selalu dipenuhi dililit oleh hutang piutang. Tuh, pemuda tersebut curhat sama Rasul. Qala afala u'allimuka kalaman idza qultahu adhaballahu hammak wa qada 'anka daynak. Maka kata Rasulullah, pengen nggak kalau saya ajarkan kepada dirimu satu ucapan, satu doa yang ketika engkau ucapkan doa tersebut maka segala kegundahan akan hilang dari hatimu dan segala hutang-hutangmu akan dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW? Ketika mendapati jawaban qultu bala ya Rasulullah, ketika seorang pemuda itu mengatakan, baik ya Rasul, aku akan patuhi apa yang engkau ucapkan. Kul idza asbahta wa idza amsayta. Baca nih waktu pagi, waktu sore. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal 'ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Kita punya banyak utang, baca nih. Utang banyak, solusi kalau ketemu tapi kita lupa sama Allah, baca waktu pagi sama sore, baca udah. Mau bagaimana urusannya, nanti Allah kasih jalan buat kita bayar itu utang. Allah kasih jalan supaya hati kita kembali tenang. Inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal hammi wal hazan, daripada kesedihan dan kegundahan. Wa a'udzubika minal 'ajzi wal kasal. Ya Allah, aku minta kepadamu perlindungan supaya aku terjaga daripada sifat lemah dan malas. Orang kalau udah malas repot. Hari-hari rebahan aja di kasur. Hari-hari rebahan, kagak pernah keluar rumah, kerja kagak, ngapa-ngapain kagak. Beda sama orang yang udah punya banyak aset di waktu tua, dia sudah menikmati. Beda. Ini sedari muda udah malas, di waktu tua udah kebangetan, bobrok tuh ekonomi. Masya Allah, nggak punya aset. Orang punya aset banyak juga kalau bukan dirawat itu aset dikembangkan habis. Wa'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada setiap hutang piutang dan siksaan daripada orang lain yang benci kepadaku. Kita doa di pagi waktu sore, mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat. Amin. Terakhir di dalam bulan Sya'ban ini kita sampai jam 6 ya? Atau sampai jam berapa? Libur nih hari ini. Libur. Harpitnas, hari kejepit nasional. Ini baru pas. Maghrib ya, tanggung ya. 3 menit lagi dah kurang lebih. Terakhir sebagai penutup, di dalam bulan Sya'ban nanti, maka amalan yang harus kita perbanyak diantaranya tadi adalah amalan ibadah puasa. Kenapa kok kita diperintah sama Rasulullah untuk melaksanakan ibadah puasa? Karena ibadah puasa itu adalah satu-satunya ibadah yang kalau kita bayangkan, setiap segala sesuatu di muka bumi itu biasanya diciptakan oleh Allah itu berpasang-pasangan. Namun kadangkala yang berpasangan itu ada yang pada akhirnya bersatu, ada pula yang kadangkala pada akhirnya berlawanan. Yang bersatu kayak ada seorang pasangan laki perempuan Allah nikahkan, maka dia bersatu. Kemudian ada sesuatu yang berpasangan namun sifatnya berlawanan, dalam bahasa Arab disebut tadad. Api lawannya air, hitam lawannya putih, siang lawannya malam, perlawanan semua. Taat lawannya maksiat. Maka kalau seandainya ada sesuatu yang berpasangan namun sifatnya dia berlawanan, ketika yang satunya unggul, yang satunya akan tertekan menurun. Bayangkan, andai kita punya mata digunakan untuk biasa melihat kepada sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kemaksiatan yang kita jalankan, maka taat pun akan menurun. Kok bisa? Coba aja, kita punya mata biasa melihat perempuan-perempuan yang bukan mahram kita,
Kita senang ngeliatin perempuan-perempuan di luar rumah. Yang namanya ngeliatin perempuan dalam rumah kita punya bini kagak lagi doyan udah. Biasa ngeliat yang haram, yang halal kagak lagi doyan. Betul apa kagak? Ada istilah rumput tetangga lebih hijau. Benar. Iya, punya lisan biasa untuk mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik, maka dia akan menolak untuk mengeluarkan kalimat-kalimat buruk. Taat ditingkatkan, maksiat akan tertekan. Kagetnya aja lagi jatuh, bukan lagi buset. Astagfirullah, astagfirullah. Itu kaget, spontanitas. Maka kata Rasulullah, ya, aku memilih ibadah puasa ini ya karena beralasan. Alasannya apa? Setiap orang yang berpuasa, maka yang namanya taat dan maksiat itu akan beraksi secara bersamaan. Orang lagi puasa, maksiat tertekan, taat pun meningkat. Orang lagi puasa, biasanya itu orang sentimen, senggol dikit marah. Kalau dikata-katain sedikit marah. Lagi puasa orang dikatain kayak apa juga salah. Gue lagi puasa nih, sabar, ntar dah gue balas habis buka. Nah itu beda lagi urusannya. Nah, sabar. Nah di sisi lain, ketika orang puasa taat meningkat. Yang nggak pernah baca Quran di waktu puasa dia rajin baca Al-Quran. Besok nih bulan Ramadan, pasti kita pada punya target minimal 1 kali khatam dalam 1 Ramadan. Itu menjadi target kita. Padahal hari-hari di luar bulan Ramadan kita jarang untuk membaca Al-Quran. Nah puncaknya syahrus sakiliz zar'i wa Ramadan syahru hasadiz zar'i. Puncaknya itu adalah nanti di bulan Ramadan, waktunya kita untuk memanen apa yang kita tanam. Saya tanya kepada jamaah sekalian, kalau andai kata kita tidak bercocok tanam, apakah kita bisa panen? Kagak bakal bisa. Orang puncaknya dia bakal panen di dalam bulan Ramadan, puncaknya lagi pada malam Lailatul Qadar. Bayangkan, puluhan tahun kita hidup merasakan ibadah puasa di bulan Ramadan, tapi tidak pernah satu sekalipun kita merasakan malam Lailatul Qadar. Padahal orang kalau habis dapat Lailatul Qadar itu lillahi mu'taqa, kata Allah para ulama. Lillahi mu'taqa, para ulama itu menggambarkan Allah itu punya hamba-hambanya yang akan dibebaskan dari api neraka. Ketika seseorang mendapati predikat mu'taqa di malam Lailatul Qadar, maka yang di waktu Ramadan dia berusaha untuk membersihkan jiwanya, dirinya daripada segala keburukan. Waktu setelah Ramadan dia akan menjadi lebih baik. Tapi kalau kita beda, yang mudah-mudahan habis Ramadan kita lagi kembali maksiat. Alhamdulillah kita. Sebagai penutup kita berdoa ya, bersama. Saya minta juga keikhlasan doa dari para jamaah sekalian. Saya sempat memintakan doa kepada para jamaah untuk kesembuhan orang tua saya. Namun 2 minggu lalu orang tua saya yang sudah lama sakit itu ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya minta bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan sabab Fatihah yang dibacakan oleh jemaah sekalian Allah berikan ampunan daripada segala dosa kesalahannya. Allah luaskan alam kuburnya dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Mudah-mudahan kita yang sakit Allah angkat segala penyakitnya, Allah panjangkan usia kita dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah jadikan akhir hidup kita menjadi husnul khatimah. Al-Fatihah lahul Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khususan walidi Ahmad bin Zain Muhammad Zain. أن الله يسر أمورنا ويصلح جسدنا وينال قلوبنا ويختمنا بحسن الخاتمة، وأن الله يغفر له ويرحمه ويعلي درجته في الجنة وينفعنا بالأسرار والأنوار وعلوم ونفعات في الدين والدنيا والآخرة ويتغشاه بالرحمة والمغفرة ويسر عيبه ويسلم الجنة شيء لله إلا هو. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.